Welcome to Bimbel Publication. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pemantulan cahaya. Kita sudah belajar bahwa cahaya itu merupakan gelombang. Dan gelombang itu satu cirinya adalah bisa dipantulkan. Nah, kita bisa lihat di sini, gambar ini ya, kita bisa melihat pantulan gambar bukit dari air. Nah, kita bisa lihat nanti ciri-cirinya dari penjelasan berikut ini. Jadi kita misalkan nih, kita ambil yang gampangnya dulu. Misalnya saya punya suatu bidang lurus ya. Kita punya bidang lurus. Nah, misalkan saya punya suatu sinar. Suatu sinar datang menuju bidangnya. Nah, ini disebut sebagai sinar datang ya, sinar datang. Sinar datang ini itu merupakan sinar yang menuju kepada bidang. Nah, setelah sinar ini datang dan menuju kepada bidangnya, maka dia akan dipantulkan. Seperti ini. Nah, ini disebut sebagai sinar pantul. Nah, apa ciri-ciri dari sinar datang dan sinar pantul? Nah, misalkan di sini saya gambar suatu garis lagi. Nah, garis ini tegak lurus sama si bidangnya. Nah, ini disebut sebagai garis normal. Garis yang tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, ciri-ciri dari pemantulan cahaya adalah sinar datang di sini dan garis normal dia membentuk sudut. Saya gambarkan sudutnya berwarna merah. Ini disebut sebagai theta I. Ya, ini adalah sudut datang. Ini disebut sebagai theta R, yaitu sudut pantul, sudut antara garis normal dan sinar pantul. Nah, hukum pemantulan cahaya mengatakan bahwa sudut datang theta I sama dengan sudut pantul atau theta R. Jadi saya tuliskan di sini, theta I ini disebut sebagai sudut datang dan yang theta R di sini itu merupakan sudut pantul. Jadi kalau misalnya nih sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat. Nah, kalian lihat di sini ya, di sini 90 derajat, ini juga 90 derajat, berarti sudut di sini pasti sama juga dengan sudut di sini, karena sudut di sini adalah 90 derajat min theta I, yang ini 90 derajat min theta R. Nah, ini adalah hukum pemantulan cahaya. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar ya, misal saya punya sinar dari matahari, kita nggak tahu matahari di mana ya. Misalkan saya di sini ya, di matahari. Matahari, dia memberikan sinar banyak banget ya. Kita ambil satu sinar menuju kepada bukit di sini. Nah, maka sinar ini juga akan dipantulkan ya. Dipantulkan salah satunya adalah menuju ke air ya. Menuju air di sini. Nah, ini menuju kepada part dari si bukitnya. Nah, ini kalau kita ambil sudut dari garis normal ini, sudutnya pasti sama. Nah, kemudian kamu yang berdiri di sini misalnya ya. Dia juga akan dipantulin nih. Nah, dipantulin menuju ke mata kamu ya. Ini mata kamu. Ini mata. Kalau kita ambil garis normalnya, sudutnya juga pasti sama. Nah, ini gambarnya susah digambarkan karena memang ini 3 dimensi ya. Ini bidangnya, bidang airnya. Sehingga mata kamu bisa melihat pantulan dari si bukit ini lewat air ya, pantulan dari air. Nah, ini adalah contoh dari pemantulan cahaya. Nah, sekarang ini disebut sebagai pemantulan teratur. Nah, jenis kedua dari pemantulan disebut sebagai pemantulan tidak teratur ya, atau pemantulan baur. Nah, pemantulan baur itu adalah pemantulan terjadi jika bidangnya ini tidak
rata ya, bergelombang ya. Kalau misalnya saya punya sinar nih. Sinar di sini. Nah, kita gambar garis normalnya pada titik ini ya, garis normalnya seperti ini. Maka dia akan dipantulkan seperti ini kira-kira. Nah, tapi kalau misalnya saya punya sinar yang sama pada sudut yang sama, misalnya di sini, kita gambar garis normalnya pada titik ini seperti ini kira-kira, maka dipantulkannya justru akan ke sini. Nah, kalau misalnya saya punya sinar di sini, nah garis sudutnya kita anggap sama ya. Kita ambil garis normal di sini, maka dipantulkannya akan seperti ini kira-kira. Nah, maka kita lihat bahwa hasil sinar pantulnya itu memiliki tidak teratur ya. Ada yang ke sini nomor 1, ada yang ke sini nomor 2, ada yang ke sini nomor 3, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita pemantulan teratur, kalau sudutnya sama nih sinar datangnya nih misalnya seperti ini. Nah, garis normalnya kan sama nih ya. Sejajar garis normalnya nih dengan garis normal yang lain. Maka dia akan dipantulkan juga dia teratur. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah bedanya pemantulan teratur dan pemantulan baur. Nah, kalau kita lihat contohnya nih, misalnya nih, kamu berada di ruangan gelap nih guys. Jadi misalnya ruangan gelap ya. Kamu ingin melihat bidang yang warna kuning ini kalau di A atau bidang yang warna hijau di B. Ruang gelap kamu punya sinar ya. Kamu punya sinar, ini saya sinarnya dari center misalnya. Di center. Dia memberikan garis-garis sinar datang, kemudian dipantulkan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, pada permukaan yang tidak teratur, ingat ya, tidak teraturnya ini bisa dalam level mikroskopik, artinya bisa kecil banget tidak teraturnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu lihat benda yang rata atau smooth, bukan berarti dia smooth secara sempurna. Bisa aja dia tidak rata, tapi sangat kecil tidak ratanya. Maka kamu lihat di sini bahwa mata kamu itu pada posisi yang berbeda itu bisa melihat bendanya, karena memang dipantulkannya menuju mata kamu dengan arah yang berbeda. Nah, kamu lihat di sini, kamu mau di posisi 1, posisi 2 itu bisa melihat dari segala sudut dari bendanya. Tetapi kalau misalnya pada ruang gelap kamu punya sinar, misalnya dari center ya, kamu melihat benda yang benar-benar 100% lurus gitu ya, tidak ada yang gelombang-gelombang. Maka kamu di sini, kalau misalnya kamu punya center kemudian sinar datang di sini, maka akan dipantulkan teratur. Maka kamu hanya bisa melihat bendanya pada posisi 1 yang di sini. Tapi kamu tidak akan melihat bendanya pada posisi 2. Nah, sehingga di dalam dunia ini ya, mostly semua benda itu dia tidak teratur pemantulannya. Kamu sedang di ruangan, kamu melihat pemantulan tidak teratur karena kamu bisa melihat dari segala sudut dan juga dari banyak juga sinar-sinar datang dari lampu atau dari matahari. Jadi ini adalah konsep dari pemantulan cahaya.